Soekarno, Hatta. Proklamasi. Proklamasi. 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPU PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan nama PPKI. Dengan alasan tugas BPU PKI telah selesai, tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tempatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pemboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Ir Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Ir Soekarno sebagai ketua PPKI, dan Dr. Anus Muhammad Hatta sebagai wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi. Saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Bisa, silakan tunggu sebentar. Silakan masuk. Bung, di luar ada tamu. Suruh dia masuk. Baik. Silakan masuk. Bung Karno menunggu di dalam. Terima kasih. Halo, selamat pagi, Bung Karno. Maaf, ada siapa? Saya Terauchi, panggil Mas Pak. Bisakah kita membuat pertemuan antara Anda, saya, Bung Hatta, dan juga Bung Rajiman untuk membahas kemerdekaan Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baik, terima kasih. Ir Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Bung Karno, selamat pagi. Selamat pagi. Jangan lupa. Kedatangan saya di sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke dalam Vietnam. Untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Ir Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bu. Kapan dari mana kita membicarakan perbincangan ini? Kita akan membahas itu besok lusa di rumah saya. Sampai jumpa lagi, Bu, di rumah saya. Selamat pagi, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Rajiman. Kami akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Sehingga terbentuk tadi PPKI yang akan membantu. Apa saja tugas dari PPKI? Tentu saja untuk perlengkapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kapan pelaksanaan proklamasi? Jangan khawatir, Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, sama saja seperti Bung Hatta ingin bilang, Jepang belum tahu apa yang ingin diberikan oleh Indonesia. Tapi yang jelas kami akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak tahu kapan dan bagaimana. Bung Karno yang akan menyusunnya sendiri dan Bung Hatta. Jadi, apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Saya tidak yakin, tapi Jepang akan memberikan beberapa wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, dan Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Saya belum yakin Jepang itu akan menyerah kepada Sekutu. Baiklah, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan tokoh-tokoh yang ada. Pokoknya siapa-siapa aja. Baik golongan muda maupun golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC,
para pemuda menemui IR Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Pengangsangan Timur 56, Jakarta untuk mendesak IR Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak boleh membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus berdasarkan usaha rakyat sendiri atau rakyat Indonesia, bukan dari pemberian massa lain. Bukan begitu. Seharusnya kemerdekaan ini harus dalam rapat PPKI karena PPKI lah yang tugas untuk membantu kemerdekaan ini. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk IR Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Chairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik IR Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Randus Muhammad Hatta, IR Soekarno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Loh, apa maksudnya nih? Kok kita bawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Lagi pula, Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa sepengetahuan PPKI, anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana, dan Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Bapak, saya kira semua. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menyebut IR Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11, rombongan IR Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, Bapak. Bagaimana kita bisa memproklamasikan kemerdekaan di rumah Jepang ini? Tenanglah, silakan masuk semua. Selama berada di rumah saya menjamin keselamatan kalian. Baiklah, di rumah mana kita akan merumuskan proklamasinya? Silakan berdiskusi di rumah kalian. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita melalui rumus PPKI yang bunyinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya, kita perlu perbedaan kekuasaan, seperti pembedaan kekuasaan dalam hal-hal lain dengan secara sesama dan tempo sesingkat-singkatnya. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Dan setelah itu maka akan dilakukan penandatanganan. Bagaimana bila Pak Soekarno saja yang menandatangani? Saya sudah. Begini saja, lebih baik Pak Panglima Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika saya mengerti naskahnya? Tetapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia dan 17/8/05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05 dan tempo menjadi tempo. Lalu Sayuti Malik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada IR Soekarno untuk ditandatangani. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman IR Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendrani Ningrat, dan S. Suhud. Pak,
kita membutuhkan bendera merah putih dikibarkan sebagai tanda mereka suku bangsa. Iya, saya tahu. Saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman IR Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 WIB, IR Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hendra Diningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan barisan pelopor Dr. Murwanti. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera siap kepada Sang Merah Putih. Hormat, ya. Indonesia. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru ke Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Dome Y dan B dan memerintahkan F. Woods untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan siding yang kedua dihadiri oleh IR Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengenai sidang PPKI ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi padu
kita akan menetapkan dan membahas UUD 1945 sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju hal itu. Sekian dari sidang kali ini. Merdeka! Merdeka!